Berkaitan tentang masalah jawaban dia, teman-teman. Saya agak heran gitu. Jadi, yang datang kepada Maria itu ada dua gitu ya. Roh Kudus dan Gabriel gitu. Saya ada heran di situ. Atau gimana ceritanya sih? Karena apa, teman-teman ya? Nih, mari kita baca ya. Ya, mengandung dari Roh Kudus, Matius 1 sampai 18 ya. Bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Maria ini ya teman-teman semuanya ya, ada yang mendatangi ya ceritanya ya. Ada yang mendatangi, dan siapa yang mendatangi itu dikatakan adalah Roh Kudus, kan kayak gitu ya, mengandung dari Roh Kudus. Tapi di Lukas ya teman-teman nih, Lukas 1:26 ini ya, di sini Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea ya bernama Nazaret. Terus kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf, keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ini kayak gimana sih? Iya. Jadi, nah ini malaikat. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, jadi Roh Kudus itu siapa? Katanya beda. Lalu gimana ceritanya? Gimana ceritanya Roh Kudus beda dengan malaikat ini? Apakah yang datang kepada Maria itu banyak gitu? Saya agak heran dan bingung di situ. Saya nggak ngertinya. Terus satu pertanyaan juga. Jika ya kitab Anda ini bisa dan dapat diajarkan kepada semua orang, banyak kok ya kontradiksi di kitab Anda ini. Entah apa juga atau salah tulis, saya nggak ngerti. Dan tolong nih, pertanyaan saya nambah satu masalahnya. Ya, coba perhatikan di sini. Ya, di kitab Anda nih ya, Alkitab Sabda. Ya, Ezra 2 nomor 5. Oke? TB. Bani Arah 775 orang. Ingat, 775 ya. 775. Ezra 2. Oke? Coba kalau kita lihat di kitab yang satunya ya, Nehemia 10. Nehemia 7 nomor 10. Bani Arah 652. Ini mana yang betul sih? Bani Arah itu apakah 652 atau 775 sih? Yang mana yang mau diajarkan gitu? Karena kedua-duanya beda, silakan. Oke ya, jadi kita langsung jawab aja terkait dengan apa yang tadi dia masih dalam kebingungan ya, terkait dengan penulisan Lukas dan penulisan Matius. Siapa yang sebenarnya datang kepada Maria? Jadi penyampaian itu jelas, yaitu dari Gabriel, ya, dari malaikat Tuhan kepada Maria, ya. Secara penulisan, ya, jadi orang Kristen itu tahu dengan seksama ya, bahwa apa yang mereka tulis tentang firman yang hidup itu, ini dalam 1 Yohanes ayat 1 ya. Ya, jadi buat teman-teman semua, ini dari sudut pandang. Justru kesaksian orang itu harus seperti itu, teman-teman. Ya, kalau kita mengenal dengan yang namanya kesaksian, mereka itu melihat dari sudut pandang mereka, menceritakan dari sudut pandang mereka. Ya, Anda melihat angka 69 dari sisi kanan, sisi kiri, tentu akan yang namanya berbeda sudut pandang, tetapi tidak kontradiksi. Ya, itu cara berpikir orang Kristen. Makanya tidak pernah ada dalam sejarah kekristenan satu kitab dengan kitab yang lain itu bertentangan. Apa yang ini ya, 1 Yohanes ayat 1, apa yang telah sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dengan yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan. Jadi kalau mereka
menyelidiki seperti apapun, mereka melihat seperti apapun, itulah yang mereka tuliskan. Jadi satu sudut pandang dari sebelah kanan, satu sudut pandang dari sebelah kiri, satu dari timur, satu dari barat, itulah yang disaksikan. Ya, makanya dari situ diambil kesimpulan kemudian dituliskan. Apakah itu bertentangan dengan fakta sejarah? Tidak pernah ada seperti yang Anda tuliskan dari yang tadi kitab Esra. Ya, saya tidak tendensius tentang menghitung sekarang. Ya, karena kalau kita ngomong hanya tentang berhitung, tentang Bani Arak ini, ya nanti kita terlalu tendensius tentang yang namanya manuskrip-manuskrip, ya, atau kitab yang ada dalam kitab Esra dengan kitab Nehemia itu. Ya, jadi itu nanti kita bisa lebih dalam ke arah situ. Tetapi yang kita fokuskan tentang apa yang diajarkan oleh Muhammad dan yang namanya ajaran Islam dan Kristen. Makanya saya jelas-jelas di sini masih ketika waktu Anda mengatakan bahwa tentang yang namanya, kita nih tahu ya, gak ada hadis yang seperti itu. Masa hadis itu langsung loncat? Ini contoh lah ya. Dalam Sunan Abu Daud 35, ini contoh teman-teman. Ya, dari ini periwayatannya itu adalah Abu Daud, ya kan? Nah, kita nih orang udah zaman internet, sanad-sanadnya ini harus jelas. Tabarani tiba-tiba dari siapa ke siapa langsung ke Tabarani saja. Itu namanya palsu. Itu namanya buatan manusia. Anda kalau belajar, Anda ini ustadz, tapi Anda berbohong kepada diri Anda sendiri. Tentang loncat-loncat dari siapa yang menceritakan, telah menceritakan dari kami kepada Ibnu Asyik, telah menceritakan kepada kami dari Yahya. Jadi saya ini tahu tentang pengetahuan, tentang bagaimana sanad-sanadnya. Dan kita bisa melihat dari sini. Makanya tidak pernah ada, ini kita bisa tahu ya. Sanad-sanadnya, turunan-turunannya ini kepada siapa. Jadi jangan berdusta kalau Muhammad itu dikatakan, dia yang mengatakan, omong kosong Muhammad pernah mengakuinya. Itu tidak benar teman-teman. Tiba-tiba langsung turun ke Tabarani ini, dalilnya itu palsu. Tidak ada dari Ibnu Ishaq langsung turun kepada dia. Tidak ada, itu dari siapa, hidup dengan siapa, tidak pernah diketahui. Ya, jadi kalau Anda juga jangan berdusta lah kepada teman-teman semua. Masa Anda memakai dalil langsung loncat dari yang namanya Abu Daud, dari Abdullah bin Mas'ud langsung kepada Abu Daud. Ya, itu ceritanya dari mana? Makanya kalau memang tidak ada, sudahlah. Kita tidak akan melanjutkan pertanyaan itu ya, terkait karena mereka sudah tidak tahu lagi, Muhammad ini tidak pernah mengatakannya karena hanya menyampaikan satu dalil saja. Nah, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, ini satu pertanyaan barulah ya, karena Anda tidak bisa menjawab dengan yang namanya ajaran sunat itu Muhammad tidak pernah mengajarkan. Saya ingin tahu ya, apakah di dalam Islam itu termasuk ajaran jin juga diajarkan ya. Jadi bukan hanya Allahmu ya tentang hukum-hukumnya. Karena ini, ya kalau kita melihat dalam Sunan Abu Daud 35 ini, ya bangsa jin telah datang utusan kepada bangsa jin, ya, wahai Muhammad, laranglah umatmu bersetinja dengan tulang kotoran, ya, tulang apalagi nih, kotoran binatang, arang, ya, karena itu rezeki bagi mereka. Pertanyaan saya mudah ya, apakah di dalam keislaman itu termasuk ada larangan dari bangsa jin atau bangsa-bangsa lain selain Allah? Ya silakan, itu aja. Ya, ini tentang ajaran fokusnya ya, teman-teman semua. Nggak ada itu. Oke ya teman-teman semuanya. Daripada kawan kita ngotot ya, kita udah tunjukkan dalilnya yang jelas kan ya. Dalil Nabi Muhammad bersunat dari mulut beliau sendiri ada gitu ya teman-teman. Dan periwayatnya dari Anas bin Malik sejaman dengan Nabi. Kan kayak gitu ya. Kalau kita melihat di sini ya teman-teman ya, ada di dalam kitab As-Shogir gitu ya. Dan Al-Ausat diriwayatkan oleh Tabrani. Jadi teman kita ini juga nggak tahu, dia nggak paham kalau loncat seperti itu namanya hadis mursal gitu ya. Aduh. Kayak gimana? Kau coba-coba mengkritik hadis tapi kau kagak tahu hadis gitu.
Kayak gimana kawan kita ini ya? Jadi saya bingung teman-teman menjelaskannya. Mau dijelaskan orangnya nggak paham juga masalahnya. Hehehehe ya teman-teman semuanya. Jadi ya dapat kita lihat ya ulama pun banyak juga ya mengutip hadis tersebut. Tuh ya Qayyim rahimahumullah dalam kitab Jadul Al-Ma'ad juz 1 halaman 18 dan kitab Fatwa Lajnah Daimah ya banyak gitu ya. Dah pusing saya kalau sudah ke kitab para ulama ya dikajinya ya saya malas banget dengan Kristen karena mereka nggak bisa baca kitab teman-teman. Kan kayak gitu daripada kan ya dia memikirkan tentang masalah hadis tersebut loncat. Coba kitab kau itu dari tangan kau itu dari mana gitu, perawinya siapa, kayak gini aja dah ya. Tuh ya Paulus ada meriwayatkan beberapa tulisan ya tersambung nggak ke Yesus? Hah? Coba lebih baik kau pikir itu kan kayak gitu ya, dari Yesus turun ke Matius, turun lagi ke siapa sampai ke Paulus. Ayo nggak jelas ya teman-teman, susah-susah gitu mikirin hadis itu yang satu itu ya karena terjawab. Lebih baik dipikirkan aja ya, dipikirkan aja dari mana tuh sanadnya Paulus, siapa perawinya Paulus sampai Yesus gitu loh. Ada ya teman-teman, betul gak kata saya ya. Nah terus ya teman-teman semuanya berkaitan tentang masalah jawaban dia tentang masalah kontradiksi. Saya tidak mengambil hal itu ya, yang kita bahas ini ajaran. Loh ini kan tertera di kitab Anda. Kitab Anda ini kan diajarkan ya kayak gitu. Ketika Anda mau mengajarkan kitab Anda, kalau tulisannya dua kayak gitu beda, mau yang mana kita ajarkan? Yang satu bilang 775, yang satu bilang 652. Yang satu bilang Tuhan, yang satu bilang malaikat. Mana yang mau kita ajarkan? Makanya ini yang perlu saya pertanyakan dulu sebelum kalian ajarkan ke jemaat Kristen gitu. Saya pertanyakan dulu isi kitabnya seperti apa. Udah baguskah? Udah gimana gitu? Biar bisa diajarkan kepada jemaat kah? Atau belumkah? Coba bayangkan teman-teman. Coba kita pikir. Kalau ada dua ya, ada dua. Satu bilang 775, satu bilang 652. Mana yang mau kita ajarkan ke murid kita? Yang satu bilang Tuhan, yang satu bilang malaikat. Yang mana mau kita sampaikan ke murid kita? Ayo. Terus di sini saya mau nambah pertanyaan lagi ya. Saya kebanyakan bingungnya gitu ya. Kebanyakan bingungnya nih ya teman-teman. Saya mau tanya lagi nih. Nih Bang, ya perhatikan ya. 2 Raja-Raja 826. Ia berumur 42 tahun waktu jadi raja. Ya, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri Raja Israel. Di sini siapa? 42 tahun ya. Berumur 22 tahun ya, 22 tahun. Umur Ahasia pada masa itu 22 tahun ya. Nah, kalau kita lihat di kitab lainnya, saya minta waktu sedikit ya. Boleh? Nah, jadi kalau kita lihat kitab yang lainnya ya. Nih. 2 Tawarik 22 nomor 22. Ahasia umurnya 42 tahun. Ini mau yang mana kita sampaikan ke jemaat kita? Apakah yang Ahasia umur 42 atau Ahasia yang umur 22 gitu loh. Kalau saya sebagai guru bingung, saya mau menyampaikan yang mana kepada murid saya? Apakah yang 22 tahun atau yang 42 tahun? Nah gitu, silakan dijawab.
Ya, itu kameranya dibalik dulu Pak Ustadz, biar jangan ini. Ya, saya ini tentang ajaran tapi loncatnya kepada kritik teks ya. Ada Alkitab. Jadi apakah saya harus menjawab secara esensinya ya, karena ini kita lagi ngomong tentang pengajaran. Anda diajarkan untuk sunat. Saya fokusnya kepada pertanyaan saya karena seluruh umat Islam di dunia ini merasa bahwa mereka itu mengikuti Muhammad. Makanya saya terus mengatakan, apakah Muhammad pernah mengatakan itu? Anda tadi mengajarkan bahwa Anda ini, makanya jangan coba-coba untuk menipu saya. Ya, saya ini cukup jelas untuk menerangkan dalam yang namanya sanad. Kalau teman-teman lihat ya di sini ya. Tadi dia mengatakan mursal. Mursal itu gugurnya sanad, teman-teman. Artinya dia sudah tahu bahwa itu tidak dipakai. Ya, ini contohnya teman-teman. Ini kita belajar hadis ketika waktu tanpa langsung kepada sahabat, ya, tapi langsung loncat kepada tabiin, itu langsung sanadnya itu sudah hilang, gugur. Makanya tidak pernah ada dalam sejarah bangsa, sejarah Muhammad itu mengatakan bahwa dia itu disunat. Tidak pernah ada. Makanya tadi dia harus mengakui bahwa ulama-ulama yang mengarang-arangnya, ini ada mursal, ada mu'dal, ada munqadi, ada mu'allaq. Ini gugurnya sanad. Jadi tidak dapat dipakai hadis-hadis seperti itu. Loh, ini apakah saya mau berbohong? Saya Kristen loh, dan saya mengatakan apa adanya. Tidak pernah ada Muhammad itu mengatakan dirinya sunat. Makanya tadi ku bilang bahwa Aisyah itu, ya, Aisyah sendiri pun tidak pernah melihat kemaluan dari Nabi, nih ya kan. Kalau dia pernah melihat bahwa Muhammad itu disunat, setidaknya disampaikan di sini nih ya. Tapi Aisyah pun sendiri tidak pernah melihat kemaluan Muhammad. Ya, ini Ibnu Majah 654. Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW sama sekali. Jadi ini saya lagi bingung. Apakah Muhammad ini disunat dari dalam perut terus hilang semuanya? Kalian ini sebenarnya arahnya mau kemana kitan ini sunat ini? Ya, ini Muhammad ini tidak pernah dilihat. Masa seorang istri nggak pernah melihat kemaluannya? Kemaluan Muhammad ini. Karena ini dasarnya, kalau kita lihat ini sanadnya lebih jelas ya. Secara periwayatannya dari Ibnu Majah, kemudian turun kepada dari ini ya. Dari Aisyah turun kepada mantan budak Aisyah, Abdullah. Kemudian turun dari Sufyan, dari Waqi, dari Abu Bakar. Ini sanadnya jelas. Ya. Jadi tolong jangan menipu umat, guys. Ya. Apa yang kalian sampaikan itu minimal kalau memang itu perkataan ulama, jangan dikatakan itu adalah perkataan Muhammad. Ya. Kami orang Kristen belajar halal seperti ini mudah. Ya, terkait dengan apa yang tadi Anda tanyakan di Raja-Raja, itu tidak ada esensi dengan tema kita tentang pengajaran. Itu yang saya heran. Ya, sedangkan Anda tidak menjawab sedikit pun ya tentang yang namanya Muhammad mengatakan bahwa dia disunat. Tidak ada satu periwayatan, tidak ada satu sanad pun yang terus menceritakan. Kalian ini sebenarnya ngikutnya dari mana? Apakah karena kalian berharap supaya yang namanya bisa sama dengan Yahudi sehingga harus dikatakan, oh kami disunat, Kristen tidak disunat. Hanya kalian yang mau mengatakan seperti itu. Karena tidak pernah secara fakta, sejarah tidak pernah ada Islam itu atau di tanah Arab itu, atau yang namanya orang-orang kaum pagan Quraisy itu disunat. Ya, kemudian Islam pun mengajarkan bahwa yang disunat itu juga perempuan. Tidak pernah ada. Makanya apakah ini ajaran dari jin? Tadi ku tanya satu lagi pertanyaanku. Ketika Muhammad diajarkan oleh para jin. Ini Muhammad diajarkan oleh para jin ya. Sunan Abu Daud 35. Telah menceritakan kepada kami ya. Kemudian utusan bangsa jin datang kepada Muhammad. Nih ya. Berkata, wahai Muhammad, laranglah umatmu bersitinja dengan tulang atau kotoran atau arang, ya. Dan ini larangan teman-teman, ya. Karena ini untuk rejeki dari bangsa jin.
Makanya kutanya, apakah Islam ini berdasarkan ajaran dari bangsa jin juga? Mereka ini jin ini termasuk yang namanya umat Islam loh, ya. Tolong, apakah benar ya yang disampaikan di sini? Sabar. Teman-teman, benar nggak apa kata saya? Kalau saya jelaskan kan nggak paham dia pasti. Jadi gimana caranya gitu ya? Bingung saya teman-teman. Kalaupun kita jelaskan dia nggak akan paham gitu. Jadi harus kayak gimana? Lalu dia buka Google. Mursal itu artinya terputus. Ya saya pun tahu gitu. Tahu. Mursal itu artinya terputus langsung dari sahabat Nabi loncat ke tabiin. Tahu. Tapi apakah hadis mursal ini bisa dipakai? Ada klasifikasinya. Gitu, ada klasifikasinya. Ya, apakah sahabat Nabi tersebut hidup dengan Rasulullah dan dapat dipercaya? Apakah dia sikoh atau tidak gitu? Ya, maka kalau dia sikoh bisa dipakai hadisnya. Apalagi kan itu dekat ya, dekat dengan Nabi yang hidup sejaman dengan Nabi langsung, yang mendengar perkataan Nabi langsung gitu loh. Ya, aduh teman-teman, saya agak ini ya teman-teman, agak bingung. Dia mau bahas sanad ya, tapi kitabnya aja kagak ada sanadnya gitu loh. Coba Paulus ya, sanad ngambil dari mana? Sampaikah ke Yesus? Kan kayak gitu ya. Paulus ngambil ke Spiritus atau ke atasnya ke Tetanus, kan kayak gitu. Saya nggak tahu. Itu kitab dari mana? Apakah sampai gitu dikonfirmasi oleh Yesus? Kalau kita kan ada kajian hadisnya ya teman-teman. Ya, ada kajian hadisnya. Makanya kita ya memfilter hadis, yang mana hadis itu lemah, yang mana hadis itu kuat, yang mana hadis itu hasan, kan kayak gitu. Yang mana hadis itu doif, yang mana mursal, nggak paham dia. Jadi yang tadi, dalil tadi tetap dipakai gitu, karena dia berkesinambungan dengan hadis yang lain, berkesinambungan juga dengan Al-Quran. Ya, hadis yang lain apa? Kau sendiri yang bawa hadisnya. Bahwa Nabi Ibrahim itu berkhitan di umur 80 tahun. Terus ada juga perintah untuk mengikuti milah Abraham. Maka dari itu ya, hadis tadi saya sampaikan kepada Anda. Itu omongan dari Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh sahabatnya Anas bin Malik mursal ke At-Tabrani. Apakah Anas bin Malik sikoh? Dapat dipercaya? Dapat. Kayak gimana sih? Mungkin dia perkataan saya aja nggak ngerti nanti ya teman-teman. Tiba-tiba ngotot pula ditunjukin dia ya. Itulah masalahnya teman-teman, saya agak sakit kepala masalahnya menjelaskan dengan kawan-kawan Kristen ini karena mereka nggak ngerti gitu. Nggak ngerti masalahnya bagaimana sistemnya pengumpulan hadis tersebut gitu. Ya, nah berkaitan tentang masalah apa ya, pertanyaan saya. Ahasia umur 22 atau 42, mau mana yang kita sampaikan di perjanjian lama itu? Enggak dijawab juga. Lalu membahas tentang masalah jin. Ya, jin katanya mengajarkan Nabi Muhammad, laranglah umatmu cebok pakai tulang. Kan kayak gitu. Betul kan yang dia sampaikan tadi ya teman-teman? Sampai ke situ dia mikir ya, tapi kagak mau mikir kitabnya. Gajah di pelupuk mata kagak kelihatan, semut di seberang lautan itu kelihatan teman-teman. Kayak gimana itu? Kan kayak gitu. Oke. Kenapa speaker kenapa? Capek saya teman-teman ya. Berapa kali saya mengulangi hadis yang saya sampaikan tadi gitu. Ya, coba tolong dijawab dulu ya. Gimana sih maunya kita menyampaikan kalaunya ada dua penulis yang berbeda dari kitab Anda.
mana yang mau kita sampaikan kepada jemaat kita. Karena kedua-duanya